Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Priadi dari kelas 11 IPS 4 dan saya dari kelompok 4. Assalamualaikum, nama saya Ilham Tasbillah, kelas 11 IPS 4 dan saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nasra dari kelas 11 IPS 4. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Gazi, kelas 11 IPS 4 dan saya dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 2/3 bagiannya adalah lautan. Lautan di Indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95.000 km persegi. Ditambah lagi dengan luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta. Selain dari panjang garis pantai dan luas terumbu karang, negeri Indonesia juga masih menyimpan potensi kelautan lainnya. Berikut beberapa potensi lautan di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber daya ikan. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa lautan Indonesia memiliki sumber daya ikan yang cukup kaya. Hal ini juga dapat dibuktikan dari luasnya lautan Indonesia dan tingginya eksploitasi ikan di Indonesia. Dengan luas 1, juta kilometer persegi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak pelak, Laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. UNDP bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang di dunia. Berikut adalah contoh peta persebaran sumber daya laut di Indonesia. Tumbuhan laut. Selain kelompok hewan yang hidup di laut, terdapat pula kelompok tumbuhan yang disebut tumbuhan laut, yang juga banyak memiliki nilai gizi dan ekonomi. Salah satu produk yang sudah diketahui manfaatnya adalah makroalga laut yang dikenal dalam dunia perdagangan dengan sebutan rumput laut. Rumput laut atau lebih dikenal dengan sebutan seaweed merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia, yaitu sekitar 8,6% dari total biota di laut. Luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau terbesar di dunia. Potensi rumput laut perlu digali mengingat tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia. Berikut adalah contoh tumbuhan laut yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mineral dan pertambangan. Laut tidak saja menyediakan bagi manusia sumber makanan dan obat-obatan, tetapi juga menyediakan kandungan mineral dan pertambangan di dasar laut. Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung berapi yang kaya dengan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga, dan nikel. Dari 60 cekungan minyak dan gas di seluruh wilayah Indonesia, 70% berada di laut dan cadangan minyak bumi sebesar 9,1 mineral barel bagian besar berada di perairan lepas atau offshore. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya potensi kelautan khususnya minyak, gas bumi, dan mineral yang berada di wilayah Indonesia. Berikut adalah contoh gambar pertambangan yang ada di Indonesia. Transportasi dan perhubungan. Dalam bidang transportasi, posisi laut Indonesia sangat strategis baik untuk kawasan regional maupun dunia. Jumlah kepulauan Indonesia adalah terbesar di dunia karena memiliki wilayah seluas 7,7 km dengan luas lautan 2/3 wilayah Indonesia dan garis pantai terpanjang keempat di dunia sepanjang 95.181 km serta memiliki 17.480 pulau. Dengan demikian, jasa transportasi laut atau pelayaran menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar, baik bagi Indonesia sendiri dengan konektivitas antar pulau, maupun dengan negara lain supaya potensi tersebut nyata. Maka salah satu strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan mengedepankan penguatan konektivitas antar pulau, terutama pulau-pulau terluar. Konektivitas ini hanya bisa terwujud apabila transportasi laut di negara kepulauan terus diperankan secara signifikan. Transportasi laut sangat vital peranannya sebagai jembatan Nusantara dan tidak tergantikan oleh transportasi udara dan darat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan ditinjau dari segi daya saing, pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing.
Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5% dan hanya 4% untuk ekspor. Selebihnya masih dikuasai oleh armada asing. Namun, persoalan bagi Indonesia tidak sekadar bagaimana mengembangkan angkutan laut yang kompetitif, tetapi juga bagaimana mengembangkan pelabuhan Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional. Inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kurang kompetitifnya ekonomi Indonesia, sebab hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura. 5. Wisata bahari laut. Indonesia merupakan salah satu primadona dunia. Inilah pesona alam laut Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Selain dikenal dengan potensi komoditas kelautan dan perikanan yang melimpah, laut Indonesia juga kaya dengan terumbu karang yang cantik serta beragam spesies koral dan ikannya. Tidak heran jika laut Indonesia juga memiliki potensi dalam daya tarik wisata. Itulah sebabnya sejumlah laut Indonesia yang cantik banyak menjadi incaran wisata turis lokal maupun asing. Seperti Taman Laut Bunaken, yakni taman laut yang terletak di ujung utara Sulawesi. Taman Laut Bunaken terkenal dengan rumah bagi sekitar 300 spesies koral dan berbagai jenis ikan dan mamalia seperti hiu, pari, kuda laut, kura-kura, ikan duyung, moluska, dan lain sebagainya. Kemudian Taman Laut Banda yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu taman laut terindah di dunia yang memiliki 310 jenis karang pembentuk terumbu, 871 spesies ikan, serta populasi hiu dan kerapu, termasuk beberapa jenis ikan dan kerang purba yang disuakakan seperti ikan Napoleon. Tak hanya itu, dari Sabang sampai Merauke, laut Indonesia memiliki sejumlah keindahan yang mampu menarik perhatian para diver dari mancanegara. Mulai dari Taman Laut Rubiah yang terletak di barat laut Pulau Weh Aceh, Taman Laut Karimun Jawa, Taman Laut Kepulauan Derawan, Taman Laut Kepulauan Togean, Taman Laut Takabonerate, Taman Laut Selat Pantai, Taman Laut Wakatobi, hingga Taman Laut Raja Ampat, Papua. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.